Nah, bagaimana cara hotel untuk tetap melindungi karyawannya Mhm, dan melindungi tamu lain, iya, tetapi tetap bisa melayani. mhm, Nah, inilah yang dibuat standar operation yang baru. Seperti contoh harus memakai masker. Jika mhm, masker kain harus setiap 4 jam diganti. mhm, Begitu pula masker medis. mhm, Tamu pun diberikan masker, tapi jika sedang makan, masker itu diberikan juga amplop kosong. Jadi tamu bisa menyimpan amplop kosongnya, tidak taruh mhm. di meja Oh begitu gitu. saja. Kemudian Mhm, pada saat melayani, hotel atau restoran sudah mulai menyiapkan menu yang bentuknya mhm, barcode mhm, atau yang bisa mhm, di-booking oleh mhm, tamu melalui handphone. mhm, Jadi kontak fisikal tidak terlalu banyak iya, dan tamu tidak terlalu banyak menyentuh barang-barang yang bisa menjadi perpindahan dari virus itu sendiri atau mhm. droplet. Apa sih yang membuat Ibu Dewi Mas memilih untuk berkarir Berkarir ya, atau berkarya di bidang pariwisata. pariwisata dan perhotelan? Nah, waktu itu jujur minat saya karena saya memang sangat suka bicara bahasa Inggris. Ya. Sangat suka mata pelajaran bahasa Mhm, Inggris, selain mata pelajaran yang lainnya tentunya. Tapi mhm, bahasa Inggris paling pencintaan mhm, saya. Jadi motivasinya tadinya bukan uang. Memang waktu itu orang tua saya marah sekali, terutama dari sisi ibu, mhm, keluarga besar. Tapi akhirnya aji saya yang sangat wise atau bapak mhm, saya mhm, cuma minta, coba kamu pikirin 3 hari. Kamu jangan keluar kemana-mana, pikirin doa, mhm, kamu benar-benar bulatkan apa sih yang mhm, sebenarnya. mhm, 3 hari itu saya nggak kemana-mana dan tumben sekali saya benar-benar 3 hari mhm. benar-benar saya istilahnya memikirkan sampai akhirnya saya keluar dengan keputusan saya tetap Mhm. ngambil STP. Tribuners, kita kembali dalam segmen kedua bersama Ibu Dewi Mas. Halo Ya, Tribuners, halo halo Bliojan. Tribuners. Tadi percakapan kita di segmen pertama sudah mulai kan? Tribuners mengenal Ibu Dewi Mas dengan profil yang umum lah. Nah sekarang, Umum, dokter kali. nah tentu Tribuners juga pengen tahu nih, eh, apa sih yang membuat Ibu Dewi Mas memilih untuk berkarir Berkarir ya, atau berkarya di bidang pariwisata. pariwisata dan perhotelan. Nah, ini eh, spirit apa gitu loh? Kenapa sampai ibu mau tetap Uh, jengah di situ gitu? Baik, saya mulai dari awal Mhm, aja iya. ya, Bliojan dan juga teman-teman. Saya tidak Mhm, tahu apakah cerita saya ini menjadi suatu hal yang menginspirasi, tapi at least jika saya mengajar atau mhm, apa, saya selalu mencoba menghidupkan ini dengan mhm, sharing my passion. mhm. Karena buat saya bekerja dan mencapai kesuksesan itu harus diiringi cinta dan passion. Passion itu apa Cinta ya? dan Minat. mhm, Cinta terhadap apa yang kita mhm, lakukan. mhm, Nah, jadi jika masa kecil saya bisa dibilang adalah anak yang sangat ingin sekali membahagiakan orang tua. mhm, Karena memang orang tua saya sendiri, mereka pun juga melawan arus ya, mhm, menjadi apa yang memang seharusnya terjadi tinggal di Gria. mhm. Kebetulan saya datang dari keluarga Brahmana, Iya. tapi mereka memang memilih untuk mengajar, bekerja. Mhm. Keluar dari Gria, tinggal di Denpasar, bekerja menjadi guru. Guru. Awal mulanya dulunya sih orang tua saya, yaitu aji saya atau Iya. bapak saya, Mhm, sempat berkarir di hotel, mhm, tetapi kemudian meninggalkan hotel karena memang waktu itu permintaan dari ibu, mhm, karena anak-anak tidak pernah melihat orang tuanya. mhm, Nah, akhirnya jadilah guru. Jadi masa kecil saya terbiasa dengan akademis, mhm, di mhm, mana orang tua itu, bapak adalah guru matematika, mhm, ibu adalah guru PKK dulu namanya mhm, sempat mhm. ada ya, kayak Iya, keterampilan iya, gitu. iya. Sempat jadi guru sejarah, Mhm, geografi, mhm, segala guru mata pelajaran dia pernah mhm, lakukan kecuali matematika. mhm. Sementara aji saya bisa dibilang guru matematika yang kalau bagi murid-muridnya guru matematika yang strong sekali. Jadi ya saya termasuk anak yang memang masa kecil saya itu adalah minat saya banyak Mhm, ditempa di mhm, akademis mhm, dan juga kreatif oleh ibu saya mhm, menjarit, masak, mhm, segala hal yang begitu karena beliau guru mhm, PKK. mhm, Nah, jadi dari awal memang orang tua saya menginginkan, ya namanya orang tua tahun 80-an 96 mhm. ya, jadi dokter. Wah. Dan itulah yang memang saya turutin. Heeh. Dan saya tanpa saya sadari itu yang saya ikuti sampai SMA pun dulu ada penjurusan, Mhm, saya ambil jurusan yang memang mhm, akan ngarah ke mhm, kedokteran.
Tapi singkat cerita ada satu pencerahan di fase hidup saya tanpa saya sadari, di mana saya waktu itu kelas 2 SMA ditawari oleh tante saya yang memang bekerja di hotel untuk menjadi guru bahasa Indonesia untuk program Learning Indonesian untuk tamu Australia. Nah, waktu itu jujur minat saya karena saya memang sangat suka bicara bahasa Inggris. Sangat suka mata pelajaran bahasa Inggris. Selain mata pelajaran yang lainnya tentunya. Tapi bahasa Inggris paling pencintaan saya. Jadi motivasinya tadinya bukan uang. Jadi saya mulailah datang ke Grand Bali Beat ngajar. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 94. Dapat duit 300.000 sebulan tuh udah besar sekali, Mas. Jadi di situ first encounter saya, wah, bisa datengin duit sendiri. Nah, jadi di situ terus lanjut. Sampai saya terbiasa pergi ke hotel, dan waktu itu Grand Bali Beat itu sudah megah sekali buat saya karena saya belum pernah ke Nusa Dua, kemana-mana. Sampai akhirnya tamat SMA, kebetulan saya salah satu di tahun itu, angkatan tahun 96 yang dengan NEM tertinggi di Bali, yang otomatis membuka jalan saya untuk menerima undangan atau PMDK tadinya ya namanya, saya nggak tahu namanya masih sama atau tidak, di universitas mana yang saya inginkan. Nah, tapi saya tidak akan bicara universitas mana tanpa menyebutkan, karena memang agak memalukan ya, karena saya tidak ambil akhirnya. Ya, saya tidak mau mempermalukan nama universitas ini karena universitas besar di Indonesia. Tapi intinya pada masa itu teman-teman saya sibuk dengan ujian, memang saya sempat lancong nganterin teman saya, sahabat saya ke Hilton, Bali Hilton yang sekarang Ayodhya ya, untuk menjemput mamahnya yang kebetulan bekerja sebagai purchasing manager. Saya ikut. Dan di situ saya ngelihat behind the scene-nya hotel, dari back of the house area. Yang saya benar-benar terkejut, wah kayak gini ya hotel ya, kali juga cuma ngelayanin tamu ya. Oh ada yang bagian ini ya. Jadi setelah itu kami pergi ke STP, yang kebetulan STP waktu itu masih lokasinya di Ibualu, di depannya Hilton atau di BTDC. Saya tidak tahu ada kekuatan dari mana, saya ikut mendaftar. Ke situ? Iya, dan waktu itu biaya mendaftarnya 100.000. Padahal ya iseng-iseng. PMDK sebetulnya? Sudah ada. Jadi sebenarnya ya waktu itu saya daftar, kebetulan saya bawa duit, jadi saya ikut daftar. Saya pilihlah program yang saya juga nggak tahu mana yang paling mahal, ini paling bagus dah, saya ikut aja. Dan waktu itu saya cerita sama orang tua saya. Orang tua saya berpikir ya killing the time, siapa tahu gitu. Ya udah daripada kamu nggak ada kerjaan, saya ikutlah. Sampai proses interview ujiannya saya ikuti semua. Dan lulus. Karena waktu itu STP memang proses interviewnya gila sekali, tidak seperti, sangat susah sekali masuk ke STP. Nah setelah dapat itu, entah di mana saya menyampaikan ke orang tua, saya mau ambil yang STP. Nggak ngambil yang kedokteran? Nah, jadi kita bilangnya nggak ambil yang undangan yang aja ya. Undangan, ya. Jadi memang waktu itu orang tua saya marah sekali, terutama dari sisi ibu, keluarga besar. Tapi akhirnya aji saya yang sangat wise, ke bapak saya cuma minta, coba kamu pikirin 3 hari. Kamu jangan keluar kemana-mana, pikirin doa, kamu benar-benar bulatkan apa sih yang sebenarnya. 3 hari itu saya nggak kemana-mana dan tumben sekali, saya benar-benar 3 hari benar-benar saya istilahnya memikirkan sampai akhirnya saya keluar dengan keputusan saya tetap ambil STP. Nah, kita singkat aja cerita, ya memang orang tua saya sedih, bisa dibilang itu pertama kali mungkin saya mengecewakan mereka, tapi disitulah seperti saya bilang sama beliau Jan, rasa kecewa orang tua itu yang menjadi motivasi saya untuk membuktikan ke beliau bahwa saya bisa, bahwa ini akan sesuatu yang saya yakini. Nah, jadi sambil kuliah saya mulailah ngambil pekerjaan sebagai daily worker untuk nyari tambahan. Karena memang biaya hidup di Nusa Dua, kuliah itu di luar apa yang memang saya duga, mahal waktu itu. Jadi dengan keadaan seperti itu, saya kan sudah ingin membuktikan ke orang tua saya tidak ingin merepotkan mereka. Jadi ya mulailah saya bekerja. Jadi daily worker, kita waktu itu di Grand Hyatt Bali. Gaji pertama berapa? Tahun 96 itu gaji pertama tuh masih Rp9.000 per hari. Tahun 96. Jadi Rp9.000 tuh cuma bisa makan 3 nasi bungkus aja. Tapi ya pulang? Jadi kita ceritanya gini, makanya ngambil daily worker, dapat makan di hotel dong. Nah, saya biasanya ngambil daily worker itu jadi staff yang bekerja di pagi hari. Jadi jam 3 pagi sudah kerja di hotel, di Grand Hyatt. Pulang gitu biasanya jam 11, tinggal mandi, jam 1 sudah kuliah. Dan pulang kuliah jam 9. Nah itu setiap hari saya jalan di dimanapun ada daily worker, saya ikut mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Yang otomatis
kalau makan sudah dapat di hotel 1 kali, sisanya tinggal, jadi terbiasa makan 2 kali aja Mas. Ya jadinya kurus kering ya dulu ya. Tapi bahagia karena kita benar-benar bisa hidup dengan hasil uang sendiri. Tanpa saya sadari saya terbiasa bekerja, dan pada saat di semester 5, saya persingkat aja nggak perlu ya, saya ditawarin untuk bekerja menjadi sales eksekutif di hotel yang sangat kecil sekali waktu itu. Dan memang waktu itu saya berpikiran, iya saya pokoknya suka ngomong, saya suka berkomunikasi, saya ambil lah, saya sendiri nggak tahu apa pekerjaan sales eksekutif itu. Nah selama setahun saya di sana sambil kuliah Mas, dan saya emang benar-benar pergi ke travel agent, belajar. Jadi saya anak kuliah yang juga menjadi sales eksekutif di hotel di Seminya itu. Dan disitulah mulai awal karir saya. Satu hari bos besar saya mengundang semua director of sales yang ada di Bali untuk pertemuan gathering. Di situ saya bertemu dengan Director of Sales and Marketing yang datang dari Hyatt Resort Bali, yang pegang Bali Hyatt dan Grand Hyatt. Dia langsung nawarin saya kerjaan. Alasannya saya tanya, kenapa? Kamu happy banget, kamu cheerful, saya suka energi kamu. Padahal saya nggak kebayang, saya sampai tanya sama bos saya, karena DSM ini atas nama Yurika, dia berani nawarin saya pekerjaan di depan bos saya. Gitu ya? Saya tanya, dibajak di depan. Iya Pak Iwan, bener nih, iya terserah kamu Wi. Hyatt is good gitu. Jadi tapi saya masih saking polosnya, saya anggap undangan itu cuma basa-basi. Sampai 3 bulan kemudian saya ditelepon oleh beliau. Pulang dari kuliah saya langsung kerja, ditelepon disuruh ngelamar. Jadi saya datang ke Hyatt waktu itu masih pakai seragam kuliah, lamaran pun masih pakai tulis tangan waktu itu. Dan langsung dipertemukan dengan general manajernya Mr. Brad Kirk. Dan kejut sekali, saya prosesnya sangat cepat. Saya tiba-tiba sudah harus mulai bekerja minggu depan sebagai sales eksekutif di Hyatt Resort Bali, yang kita menjual Grand Hyatt Bali dan Bali Hyatt. Nah Bali Hyatt ini sekarang namanya Hyatt Regency Bali Sanur. Nah jadi akhirnya disitulah mulai perjalanan karir saya. Waktu itu saya masih semester 7, sedang persiapan tesis atau skripsi. Ya. Cuman memang motivasi dari atasan saya yaitu Mr. Brad Kirk, GM, dan Yurika Pandey waktu itu, mereka nantangin saya, yang membuat saya jengah, termotivasi. Bisa nggak lu, maaf bahasanya ya, bisa nggak lu 3 bulan aja nyelesain skripsi? Kalau lewat dari 3 bulan, lu berhenti sekolah aja, lu fokus kerja. Nah, nggak tahu ya, memang jalannya itu atau memang benar-benar saya jengah dan termotivasi. Berhasil dalam waktu 3 bulan, skripsi saya selesai. Cuman waktu itu memang di STP belum ada inaugurasi atau wisuda setiap tahun. Jadi wisuda itu diadakan 2 tahun sekali. Jadi 2 angkatan dijadiin 1. 2 angkatan jadi 1. Nah, itu tahun 99 Mas. Tahun 2000 saat saya wisuda, puji Tuhan Sang Yang Widi memang memberikan jalan, saya sudah dipromosi jadi sales manager di Hyatt. Dan disitulah mulai karir saya. Selama 6 tahun saya di Hyatt Resort Bali. Saya keluar sudah dengan posisi yang cukup tinggi, bisa dibilang kayak SD, dari sales eksekutif sampai ke puncak pimpinan, sampai akhirnya saya ditawarin ke Four Seasons Resort Bali. Dan itu juga kebetulan pegang 2 properti juga di Jimbaran sama di Sayan. Poinnya saya sangat menikmati dunia sales and marketing itu. Di situ saya belajar banyak. Dasar saya sebenarnya dari food and beverage. Kalau food and beverage itu kayak dari restoran ya Mas ya. Tapi saya pegang banquet, event waktu itu, sampai akhirnya saya masuk ke sales. Jadi bekal saya di operation tuh dimulai dari sana. Sampai adalah suatu fase di kehidupan saya di mana memang saya bertemu dengan pasangan yang memang waktu itu memang ingin mengajak saya menikah. Cuman memang pada saat itu memang ada hal lagi yang menjadi halangan, yaitu tidak sama kasta. Dan kebetulan beda agama. Nah, tapi pada saat saya terlalu fokus dengan pekerjaan karena saking jengahnya atau termotivasinya ingin membuktikan kepada orang tua dan keluarga bahwa pilihan saya ini benar, saya memang tidak terlalu banyak fokus ke masalah jodoh istilahnya. Karir iya, tapi istilahnya saya bukan tipe yang selalu memperkenalkan jodoh kepada orang tua atau pacar. Tapi ya situlah akhirnya saya menikah dan memang mengecewakan kedua kalinya orang tua saya, yang menyebabkan mereka merasa anak saya kok tidak mengikuti apa yang menjadi arahan orang tua. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa pilihan saya benar atau tidak, tapi waktu itu saya memang meyakini. Dan pada saat saya meyakini, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya ingin memberikan yang terbaik, saya siap dengan konsekuensinya. Mungkin itu ya kosakata jengah itu. Yang akhirnya memang suami saya waktu itu sudah menikah di Desember 2017, memberikan saya 2007, memberikan ultimatum, dia tidak mau saya terlalu banyak keluar
negeri. Karena Jalan-jalan memang kerjaan traveling gitu. sebagai sales di marketing kan memang kita sering promosi ke luar negeri, yang kadang-kadang bisa sebulan, 2 bulan. Yang memang di situ pada saat saya sudah mengambil keputusan menikah, tiba-tiba saya berantem, kan berarti saya tidak komitmen dong. Nah akhirnya dengan berat hati memang saya keluar, tapi disitulah pernah ada bilang pada saat pintu tertutup, jendela terbuka. Ya. Tapi kamu harus lompat. Ya. Nah lompatan itulah yang saya memang lakukan 1 tahun pertama itu benar-benar berat. Bisa dibilang itu titik poin yang merubah pola pandang saya yang mungkin menjadikan saya seperti ini sekarang. The first 12 tahun pertama karir saya yang dimulai dari kuliah itu adalah dasar. Dasar yang menyiapkan saya, itu yang saya pikir. Sehingga saya punya knowledge-nya, bekerja di international company, punya pengalamannya, sempat mengunjungi beberapa negara maju dan bekerja di sana walaupun statusnya bukan permanen. Tetapi di situ memberikan saya international knowledge dan membuka pikiran. Jadi pada saat kesempatan yang lain datang yaitu jendela itu saya harus lompat. Saya bekerja dan mulai pre-opening. Waktu itu kenapa ngelawan arus? Karena memang kebanyakan general manager di Bali waktu itu adalah westerner atau bule. Orang Indonesia masih bisa dihitung. Terus yang kedua, wanita bisa dihitung lagi. Ya mungkin saya salah satu wanita pertama yang menjadi general manager di Bali dan dari Bali pula. Dan di situ memang melawan arus sekali. Saya memang punya tantangan cukup besar karena stigma orang Bali dianggap banyak libur. Kemudian stigma baru menikah pasti begini begitu. Jadi banyak sekali tantangan yang memang 1 tahun pertama yang saya hadapi. Plus lagi pada saat mulai bekerja di operation atau di luar sales and marketing itu, saya dapat project memang membuka hotel. Jadi hotelnya belum ada. Jadi masih ground atau sawah, kemudian namanya tidak dikenal orang sama sekali dibandingkan dengan tempat-tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi tiba-tiba identitas yang selama ini mungkin dibilang Dewi Mas Hyatt atau Dewi Mas Four Seasons itu tidak ada. Semua orang yang saya sampaikan di mana tempat saya bekerja baru itu menganggap saya downgrade atau turun gunung. Ya jadi akhirnya memang situ lagi saya jengah. Karena waktu wah saya harus bisa buktiin bahwa jengah saya yang ketiga ngambil keputusan itu bahwa apapun konsekuensinya saya akan hadapi. Bahwa saya ingin membuat bahwa pilihan saya ini benar. Dan puji Tuhan ternyata itu membuka jalan juga. Banyak teman-teman lain yang belakangan terinspirasi dan memang akhirnya mencoba bekerja di bidang operation. Yang artinya keluar dari zona nyaman ya. Ya zona nyaman saya waktu itu di sales and marketing karena saya besar di sana. Tapi kemudian saya mulai dari titik nol lagi pada saat saya harus memilih untuk menyelamatkan pernikahan saya, komitmen. Ya, jadi memang 1 tahun pertama itu seperti kehilangan identitas, hotelnya belum jadi, lingkungan hotel yang biasanya karyawan, saya malah bergabungnya banyak dengan kontraktor, tukang, karena memang hotel belum buka, itulah yang sehari-hari kita lihat. Saya banyak komunikasi dengan tim arsitektur, tim interior, yang dulunya tuh saya nggak pernah ini loh ternyata orang-orang behind the scene. Jadi ya memang saya lagi diajarkan lagi mengenai behind the scene dan preparationnya. Di situ saya belajar bagaimana mendesain baju uniform hotel untuk housekeeping, front office, mesti bagaimana jatuhnya di badan, sehingga bisa menjadi identitasnya hotel, tapi juga tidak mengurangi kenyamanan karyawan saat bekerja. Banyak sekali yang saya pelajari, termasuk sistem mechanical and electrical, plumbing, yang tadinya itu jauh banget nggak kebayang. Ini udah kayak cowok nih Bu. Ya memang pelajari dengan melihat dan kita harus belajar cepat karena senatas itu saya baru mengerti tugas sebagai general manager tuh kamu harus tahu segala hal yang berhubungan dengan hotel, termasuk proses plumbingnya gimana, CCTV harus dipasang di mana saja. Malah ini lebih melengkapi knowledge sebelumnya. Betul, karena begini akhirnya saya merasa saya saat menjadi sales dulu, saya kan menjual produk yang sudah jadi, yang ibaratnya sudah ingredientnya saya tidak tahu, pokoknya udah jadi aja udah enak. Saya jual dan saya mencari distributionnya supaya produk ini dibeli oleh orang-orang yang tepat, yang memang yang menganggap hotel atau produk saya ini value for money atau sesuai dengan nilai yang dibayar. Nah, dari bekal itu sering dulu in the past tuh terima komplain kalau tamu nggak happy atau permintaan tamu yang saya confirm tanpa saya ngecek operation yang marah ke saya. Nah, ini jadi bekal yang akhirnya menyebabkan saya mempelajari bahwa produk itu harus bisa value for money buat tamu,
bisa dijalani oleh operation tanpa seperti kita merindukan bulan, dan juga tetap menguntungkan buat owner atau pemilik hotel, dan nyaman untuk semua pihak yang berada di desa adat. Karena kita nggak bisa lepas dengan lingkungan kita. Desa adat harus bisa menerima struktur bangunan. Kalau tidak sesuai, mereka bisa mengajukan penyetopan. Terus karyawan juga harus berasal sebagian dari desa adat. Jadi banyak hal yang selama ini tidak pernah sama sekali terbayang oleh saya pada saat saya menjadi seorang director of sales. Wow, ternyata produk yang saya jual tuh setengah mati ya persiapannya. Nah, 1,5 tahun pertama itu saya membuka The Heaven Seminya. Nah, kebetulan The Heaven Seminya itu proyek pertama saya, dan saya dipercayakan menjadi tim pre-opening tanpa pengalaman apapun. Jadi saya ingin membuktikan kepada orang yang memberikan saya pekerjaan itu bahwa saya bisa. Mereka tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, jadi disitulah mulai akhirnya setelah saya sukses membuka The Heaven Seminya, waktu itu ada bagian hotelnya, ada bagian suite, dan juga ada bagian villa. Jadi 3 kali pre-opening itu. Dan kebetulan waktu itu saya baru habis melahirkan putri pertama saya. Jadi benar-benar barengan semuanya terjadi di kehidupan saya di tahun 2008 itu. Ya baru menikah, kemudian 1 tahun kemudian hamil, di 2009 melahirkan, kemudian juga langsung buka hotel. Jadi saya tidak terlalu banyak punya waktu dengan putri saya, kecuali pada saat maternity leave tadi atau cuti melahirkan. Tapi ya saya banggakan saya tetap bisa ngasih ASI ke dia. Jadi waktu itu sampai ngirim, belum ada Gojek Mas, jadi kita minta tolong pakai sedot gitu ya? Sedot kirim, jadi gitu. Jadi saya cukup bangga 1,5 tahun dia ASI eksklusif. Walaupun mamahnya lagi di project, tapi ya seperti saya bilang, saya mencoba mencari formula bagaimana tetap bisa jalan dengan pernikahan untuk anak dan juga karir. Nah, singkat cerita, karena keberhasilan The Heaven itu saya dikasih tambahan project lagi, 101 Legian. Waktu itu Matahari Legian, Mas. Mungkin beli Ojan kalau zaman anak-anak tahun 90-an tahu Time Zone. Nah, itu Time Zone Matahari Legian itulah yang waktu itu karena bom Bali ditutup, jadi sempat tidak aktif, disebut bangunannya Legian Plaza. Bayangin deh, ke bangunan yang sudah lama tidak dibuka, itu saya bekerja dengan tim project lagi, kontraktor, arsitek, nyulap itu menjadi hotel. Dan itu projectnya 1,5 tahun, Mas. Jadi Blue Ocean dari 2010 sampai awal 2010 ya, sampai kita buka The 101 Legian itu di Mei 2010. Itu soft opening dan grand opening di Agustus. Nah, itu 198 kamar sambil tetap juga taking care The Heaven Seminya. Tapi ya karena saya sudah terbiasa mengerjakan lebih dari satu hotel, waktu itu nyaman-nyaman aja. Saya sama sekali tidak memperhitungkan harus gajinya gini gitu. Mungkin karena passion lagi. Saya ibarat menemukan mainan baru yang ternyata enjoy saya, dan saya bisa tetap menggunakan fungsi saya di sales and marketing, karena biar bagaimanapun uang yang masuk itu harus datang, yaitu dari tamu, dan tamu harus ada yang mencari. Jadi waktu itu memang saya tidak punya tim yang besar, jadi learn by doing, semua berusaha kita kerjakan sendiri. Sampai akhirnya 101 Legian juga nambah kamar lagi, karena suksesnya 198, owner waktu itu atau pemilik decided untuk membangun baru lagi, sampai akhirnya menjadi 300 kamar. Singkatnya cerita sih, di sini saya akhirnya mendapatkan suatu hal yang namanya pengakuan dari orang tua yang akhirnya mengatakan yang memang inilah dunia kamu. You don't go to hospital, but you go to hospitality. Nah, di situ saya akhirnya mengerti apa sih kesamaan hospital dan hospitality. Kita sama-sama melayani. Bedanya satu melayani di rumah sakit, Anda melayani orang sakit dan keluarganya, memastikan bahwa orang sakit ini sembuh. Jadi produknya jelas. Orang yang keluarganya itu belakangan, yang penting orang yang sakit ini. Kalau di hospitality maksud saya, kita melayani orang yang senang. Mana yang lebih gampang? Melayani orang yang lagi sakit atau orang yang lagi ingin bersenang-senang? Kalau orang yang sakit, dia cuma pengen sembuh ya, sehat. Tapi ya itu Tuhan ini. Kalau di hospitality, a lot of things. Banyak hal. Jadi mereka backgroundnya ada yang datang karena karena ingin honeymoon, karena mau liburan keluarga, ada yang baru bisa liburan setelah menabung bertahun-tahun. Jadi harapan mereka tuh luar biasa. Nah, pada saat hotel atau hospitality ini tidak memberikan experience seperti yang mereka inginkan, atau dengan value nilai yang mereka harapkan, disitulah jadi masalah, komplain.
Jadi tingkat kepuasan itu tidak bisa distandarkan, sangat tergantung dengan apa yang Anda janjikan. Jadi ya balik lagi, buat saya perjalanan karir saya belajar dari dasar yang benar-benar, tapi balik lagi ya passion. Di situ saya mempelajari hal-hal yang mungkin menjadi bekal buat saya sekarang. Itu beliau Jan. Oke, luar biasa Tribuners. Panjangan ya. Beliau ini benar-benar penggiat ya hoteliers tadi ya bilangnya gitu. Kita bilangnya hoteliers. Hoteliers ya, dari mulai jenjang yang paling bawah sampai bawah. ke jenjang yang paling atas. Betul. Nah, untuk para milenial nih, ya apa nih pesan Bu Dewi Mas nih buat orang-orang yang mau berkarir di bidang hospitality ya. Kalau saya sih simple. Tidak semua orang mungkin di usia milenial, kita bicara milenial awal ya, mungkin tamat SMA tuh kita kadang-kadang belum tahu what do we want. Kadang-kadang kita diarahkan oleh lingkungan, kadang-kadang kita diarahkan oleh orang tua, atau kadang-kadang kita diarahkan oleh tren. Tidak salah, tapi gunakanlah usia Anda pada saat Anda belum mempunyai beban finansial terlalu besar untuk mengenali minat Anda, minat atau passion. Karena passion inilah yang akan menjadi penggerak motor Anda, mesin yang ada dalam diri Anda. Mesin yang ada di mana? Fisik Anda mungkin bisa bertambah tua, tapi semangat sama motor Anda itu akan tetap muda pada saat Anda mengerjakan sesuatu yang Anda suka, dan atau bahasa kerennya do what you love what you do. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa di hospitality itu paling bagus, di digital itu lebih bagus. Anda harus kenali minat dulu. Pada saat Anda minat Anda dan Anda mencintai itu, ini akan menjadi mesin yang luar biasa buat Anda. Mesin itu yang akan membuat Anda menjadi orang yang selalu punya semangat luar biasa. Dan memang prosesnya tidak gampang. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya berawal dari mengecewakan orang tua. Baik dari sisi pilihan karir saya, baik dari sisi pilihan hidup saya, pasangan hidup saya. Tapi di sini adalah kamu harus yakin dulu apa yang kamu inginkan. Dan yang tahu itu Anda. It's your life. Tapi tentunya makin kita tambah dewasa, makin banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya tidak bilang keputusan saya adalah yang terbenar, tidak. Tapi yang saya bisa lakukan, saya tidak menyesali. Karena kenapa? Saya melakukannya karena memang benar-benar ini yang saya yakini. So have a faith, buat punya keyakinan. Cintai apa yang Anda lakukan. Do what you love what you do. And every decision have a consequence. Jadi jangan jadi pengecut yang lari dari keputusan. Apa keputusan yang sudah Anda buat, jalani itu. If you're wrong, if you make a mistake, kita muda, kita setiap saat memang harus buat kesalahan. Hanya perlu satu kemenangan untuk Anda tahu sukses itu seperti apa. 100 kekalahan, 1 menang, cukup 1 kali aja menang Anda sudah tahu. Tapi pada saat Anda sudah itu, Anda akan ketagihan terus. Karena kenapa? Bukan berarti semua kalian akan berkarir seperti saya ya. Malah saya lebih mengarahkan sekarang membuat pekerjaan untuk orang lain. Nah, di generasi saya, kami dididik untuk ke karir. Dan saya tidak bilang itu salah, tapi inilah kami lebih ke terorganize, kami terbiasa membuat plan, kami bekerja dan membuat struktur di bawah kami bisa develop, dan itu yang saya lakukan sekarang. Tapi bukan berarti Anda tidak harus seperti itu, Anda bisa membangun sendiri. Banyak anak muda yang saya lihat kreatif, membuat home production, ekonomi kreatif, malah justru ini yang bertahan di era pandemik ini. Jadi balik lagi, lakukan apa yang Anda suka, apa yang Anda percaya, dan sambil berjalan Anda akan tahu minat Anda ada di mana. Don't waste your time. Yes, do full thing, but stay hungry for knowledge and information. Karena Anda akan makin tahu apa yang Anda inginkan. Jadi itu aja sih Mas, kalau saya boleh ngulang masa muda saya ingin belajar lagi lebih banyak mengenai IT, tapi who knows IT akan bukan belajar kedokteran ya? Bukan. mungkin saya bukan orang yang tepat di sana. Gitu ya. Dan itu saya mungkin waktu itu alam bawah sadar saya yang menolak ya, tapi ya kita percaya dan saya yakin pada saat kita minta tolong ke beliau atau ke Tuhan, beliau akan bantu kita ngasih tuntunan. Ya. Luar biasa Tribuners. Ini inspirasinya
membuat saya nih yang wawancara langsung juga Wah, merasa Beli Ojan masa, terbakar wah, ini. nanti pengen ke hotel deh. Iya. Nanti saya tanya dulu ya. Karena sekarang memang kalau kita ngelihat keadaan sekarang, aduh kerja di hotel ternyata tidak enak ya. Ya itu lagi saya bilang konsekuensi. Konsekuensi ya. Tidak semua bidang yang Anda pilih pasti akan ada Ya. pasang surut, Ya. roda berputar ya. Ya. Tapi namanya roda berputar suatu saat akan naik lagi. Ya, betul sekali Bu. Luar biasa. Ya, Tribuners, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, Kita Pak Beli Ojan. ya spiritnya begitu kuat dan tadi menginspirasi untuk milenial ya, Semoga. khususnya yang mau berkarir di dunia pariwisata dan perhotelan. Nah, Ibu Dewi Mas sendiri punya mimpi 5 tahun ke depan nggak? Apa ini? 5 tahun ke depan karir sudah dapat semua. Ya tuh untuk jenjang-jenjang yang mungkin sampai top level lah. Ya. Nah, 5 tahun ke depan apa yang Ibu mau capai? 5 tahun ke depan mungkin yang saya lebih inginkan sekarang adalah bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang memang saya enjoy dan saya tahu sudah saya develop dari awal. Kita ingin membentuk suatu tim yang bisa membantu bisnis pariwisata di tempat yang diperlukan. Tapi mengandung nilai komersial juga. Bukan jasa konsultan, mungkin lebih ke manajemen company, tapi tidak cuma untuk ke hotel, tapi lebih membantu mendevelop apa sih yang menjadi plan ke depannya. Tapi mungkin tidak dalam segi manajemen fee atau apa, tapi lebih ke sistem partneran. Yang istilahnya saya bantu mendevelop, Anda pun ikut membantu mempekerjakan orang lokal. Karena kebanyakan sekarang yang terjadi adalah ketidaktahuan. Atau buta informasi, atau tidak ada minat karena nggak tahu. Nah jadi di sini saya lihat banyak sekali belakangan desa wisata atau apa, tapi kita ingin membuat desa wisata yang mengelolaannya itu benar-benar secara international recognized atau international recognized mungkin diakui oleh dunia internasional, memiliki sistem yang sudah terverifikasi, yang bisa menyediakan jasa dari akomodasi sampai semuanya, tapi juga bisa memanfaatkan desa itu sendiri. Nah, jadi yang sekarang ini memang kebanyakan memang desa itu terangkat karena hotel-hotel yang ada di dalamnya. Tapi yang kita inginkan mungkin untuk kita tidak bicara untuk daerah pariwisata yang sudah maju ya Mas. Beli Ojan mungkin tahu banyak beberapa daerah di Bali Timur, di Bali Utara yang mungkin masih perlu dikelola dengan baik, tetapi mungkin ada hal-hal yang menyebabkan ini tidak terjangkau dengan baik, mungkin belum terlalu recognize lagi secara internasional dan akses yang lain. Saya tidak muluk, saya pengen bekerja, tapi mungkin iramanya mungkin saya ingin lebih balance antara di rumah dan juga bekerja dari rumah ya, dan juga tetap bekerja sehari-hari. Masa pandemik ini mengajarkan saya bahwa stay at home itu bagus, tapi saya juga perlu sesuatu yang membuat saya produktif. Nah, jadi mimpi saya ke depan ya ingin mempunyai usaha sendiri, tapi yang tetap bisa membangun dan memberikan karir kepada yang lain. Karena cuma bikin usaha sendiri saja mungkin tidak cukup, tapi ya lebih kayak sifatnya saling bangun together, seperti itu. Plannya dalam bentuk apa belum jelas, tapi ada beberapa sih yang memang kita bicara. Lebih kayak membuat itu suatu desa wisata, tapi desa wisata yang berbeda dengan yang lain, kayak begitu. Wah, jadi 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan Astungkare semua bisa tercapai. Ya, siapa tahu nanti desanya malah yang punya hotel sendiri, punya usaha restoran sendiri. Jadi masuk ke sana tamu itu sudah benar-benar merasakan bahwa ini desa yang mengelola. Begitu ya, luar biasa. Semoga. Terima kasih sekali Bu Dewi Mas Kasih, sudah datang untuk menginspirasi Tribuners dimanapun berada, yang khususnya hari ini sedang mencari-cari galau nih mau bikin apa ya, mau berkarir di bidang apa ya, apakah pariwisata ini menjanjikan ke depannya seperti apa. Dan Bu Dewi Mas telah memberikan berbagai pandangan dan tentu berdasarkan pengalaman ya, betul. Berkarir di sana. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di Tribun Bali. Matur suksma. Terima kasih. Matur suksma. Kita tutup Tribuners. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda di rumah. Terima kasih. Mai, mulai.
Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.